Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Natalia Sanartika dan rekan saya Kalisa Halia Aprinda. Kami adalah mahasiswa dari jurusan Manajemen Universitas Lampung yang sedang mengerjakan tugas wawancara mata kuliah Etika Bisnis. Nah, sebelum mulai mungkin boleh perkenalan dulu ya, Bu, oleh Ibu siapa dan apa peran Ibu di usaha ini? Oke, perkenalkan nama saya Ibu Lilis Dorini. Di sini peran saya sebagai owner dari produk-produk Kolbiku. Oke, sebelumnya saya mewakili rekan saya izin mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dan berbagi cerita tentang usaha snack Kolbiku ini. Nah, tujuan kami pagi hari ini juga untuk lebih mengenal tentang usaha yang Ibu jalankan serta pengalaman dan tantangan yang pernah Ibu hadapi sebagai pelaku usaha. Oke, baik, selanjutnya mungkin kita langsung mulai saja sesi wawancaranya. Untuk pertanyaannya, boleh diceritakan Ibu latar belakang berdirinya usaha ini dan tujuan utama usaha ini dijalankan? Latar belakangnya Aneka Cemilan Kolbiku ini berdiri tahun 2003, November deh kayaknya. Ingatku ya, November 2003 waktu itu kan ada krisis ya kita ya. Jadi sebagai seorang istri, kita tuh mikir nih, wah untuk menambah penghasilan keluarga ini bagaimana? Terus waktu itu kami menciptakan cuman 2 produk ya. Karena Aneka Cemilan Kolbiku tuh banyak produk, kami banyak produk. Terus 2 item itu masih intip nasi sama peyek, kayaknya peyek koin ya. Jadi latar belakangnya itu, wah persaingan usaha itu kan sangat ini ya, sangat ketat. Jadi produk-produk kami itu sebenarnya makanan-makanan yang terdahulu dan makanan yang sangat legendaris. Tapi kita coba lagi, kita mix lagi jadi yang ini ya, biarpun makanan legendaris tapi tetap selalu eksis. Nah itulah ya. Terus latar belakangnya itu tadi, selain membantu perekonomian keluarga, juga memberdayakan perempuan. Jadi perempuan itu biar ada sedikit penghasilan untuk menopang dan membantu keluarga lah, itulah. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada nilai atau prinsip tertentu yang selalu dipegang dalam berbisnis? Oh, kalau untuk nilai dan prinsipnya itu segala usaha itu kita harus konsekuen ya. Konsekuen dalam arti kata ya, kita tuh apa ya, bahasa Indonesia itu kita ajak gitu loh. Kita selalu bikin ibaratnya ini konsekuen dengan produk, konsekuen dengan nilai-nilai produk itu, konsekuen dengan rasa, konsekuen dengan ketepat waktu kita antar. Dan itu tadilah apa itu, penampilan juga paling utama lah ya, penampilan produk itu. Betul. Ya, ada ini lain, pertanyaan lain. Izin bertanya lagi, bagaimana sih cara menjalankan kejujuran terhadap karyawan atau pelanggan semisal terkait kualitasnya atau harganya? Oh iya, kalau untuk tadi pertanyaannya ada yang karyawan ya. Kalau Ya, soal karyawan, apa pertanyaannya tadi, Neng? menjaga kejujuran terhadap karyawan atau pelanggan. Kalau menjaga kejujuran atau ini nih gini, kalau karyawan itu kita ada wawancara sedikit ya, meskipun kita cuman pembuatan aneka cemilan kayak perkeripaan gitu, tapi setiap kali ada karyawan masuk kita itu ada wawancara sedikit. Jadi intinya itu kita harus mencari karyawan yang punya komitmen. Kadang kalau karyawan itu cuman nyoba sekali, 2 kali, tapi dia nanti lagi terus izin lagi. Nah, sedangkan kita tuh kalau sudah ada pesanan kita tuh ada target. Jadi komitmen itu yang utama tetap kalau untuk baik karyawan, dan kita ya sama-sama harus ada saling simbiosis ya. Simbiosis, mutualisme. Jadi karyawan itu memang butuh kerjaan, nah sedangkan kita butuh tenaganya. Kalau itu kita sudah jelaskan sama-sama menguntungkan dan kita ada komitmen untuk itu, kalau kita ada target, mohon dong kalau izin itu harus izin dulu, pokoknya gitulah. Tetap juga ya komitmen itu. Terus apa lagi? Apa tadi pertanyaannya?
Bagaimana cara menjaga kejujuran terhadap karyawan atau pelanggan semisal kualitas atau harga produknya? Oh ya, kalau untuk harga produk itu kita sudah memperhitungkan ya, memperhitungkan untuk HPP-nya itu tadi. HPP untuk harga itu, oh misalnya ini produk ini bahan dasarnya itu berapa, terus gitu untuk bayar karyawan berapa, itu sudah ada HPP-nya kita perhitungkan untuk kita antar itu berapa dan biayanya untuk apa itu packagingnya itu berapa, itu kita harus perhitungkan sematang mungkin ya untuk HPP-nya tadi. Dan kalau untuk kenaikan harga ini kan kita ada gejolak ini ya, seluruh UMKM Betul. mungkin menjerit ya untuk bahan-bahan contohnya plastiknya Neng, Plastik, untuk iya packagingnya betul. tadi itu packaging yang untuk kemasannya itu tadi naiknya tuh super duper ya. Jadi kita bisa eh, mengajukan lagi ke toko oleh-oleh atau ke marketnya kita, itu kita mengajukan dulu meskipun itu kita ada jeda waktunya, misal kita pengajuan di bulan 4 ini mungkin di ACC-nya di bulan 5 karena kalau setiap kali kita menitipkan produk itu kita ada MOU-nya Neng ya, jadi ini nih harganya berapa nih per itemnya itu sudah inilah. Terus kalau untuk karyawan itu untuk menjaganya ya itu tadi eh, kita saling menopang untuk kemajuan kita. Jadi kita tuh adalah keluarga. Jadi setiap kali yang bekerja di IKM Kolbiku ini, kita berpikirnya kita tuh adalah keluarga. Eh, Bukan ada batasan antara karyawan dan bosnya. Kita tuh saling mendukung, saling menopang untuk kemajuan kita. Karena kalau semakin maju, otomatis karyawan itu kan kerja terus. Jadi kan Betul. sama-sama menghasilkan. Ya itu tadi simbiosis mutualisme, Mutualisme. saling menguntungkan lah ya. Yang selanjutnya, bagaimana cara memperlakukan karyawan agar tetap adil dan nyaman, dan apakah ada aturan khusus untuk menjaga hubungan kerja yang baik? Oh ya itu tadi kan sudah saya jawab ya. Biar ada kenyamanan antara kita nih ya, antara ibaratnya bosnya sama karyawan itu tadi ketika mau masuk kita guide karyawan itu, kita tanyakan dulu, ini mau komitmen atau sekedar mencoba atau bagaimana. Jadi kalau misalnya dia, oh ya Bu, saya mau bekerja nih. Jadi tadi seperti jawaban saya yang pertama, itu kita harus sama-sama membutuhkan, Neng. Eh, Karyawan itu membutuhkan kerjaan, kita juga butuh tenaganya. Itu tadi ya, sama membutuhkan. Terus kita juga harus ada komitmen nih antara karyawan dan saya sendiri, ibarat sebagai ownernya. Oh, kita ada target nih ya. Kita ada target. Kita harus lebih maju lagi, pasaran kita harus lebih luas lagi. Bagaimana nih caranya? Yaitu tadi komitmen kerja, komitmen disiplin waktu. Nah, itu tadi komitmen harus belajar untuk menjaga yaitu tadi standar produksinya, kualitas rasa itu. Jadi semua itu diajari dengan ketelitian yang sangat-sangat ya, pokoknya rasa itu kami insya Allah kami jaga ya. Itu tadi kalau untuknya, jadi kita adalah keluarga, menjaganya biar adil, biar nyaman. Meskipun ya, itu tuh harus ada batasan, tapi kalau sudah bekerja di IKM Kolbiku, kami anggap itu keluarga. Jadi kemajuan IKM Kolbiku itu kemajuan kita bersama antara karyawan dan owner. Karena kalau semakin maju, otomatis karyawan bisa kerja terus, pendapatan, penghasilan bisa selalu acek lah ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Apakah pernah menghadapi dilema etika dalam bisnis? Oh, dilema etika dalam bisnis itu dalam setiap IKM ya, itu UMKM itu ya otomatis selalu ada. Contohnya begini, rata-rata toko itu minta harga yang murah. Nah, dengan harga yang murah padahal mereka tuh jualnya melebihi lah. Kalau misalnya gini ya, kayak HPP-nya aneka cemilan Kolbiku itu 12.000 misalnya ya. Oh, kok mereka jualnya 20. Kok dipikir loh kok gedean ininya ya. Nah, sebenarnya sudah gede mereka yang menjual tadi, toko oleh-oleh tadi. Tapi itu tadi kalau kita nggak bisa menjelaskan HPP kita itu begini begitu. Oh, ini standarnya seperti ini Pak, buat beli bahan baku, buat beli
apa ini tadi buat bayar karyawan, buat beli bayar bungkus. Oh ini HPP kami sekian. Kita harus punya dasaran itu. Kalau enggak ya itu tadi hampir setiap toko mintanya harga yang sangat murah. Itu tadilah dilemanya. Tapi kalau kita kasih penjelasan, insya Allah itu tetap bisa diatasi. Oke, Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana sih Ibu cara mengevaluasi atau memastikan bahwa usaha ini tetap berjalan sesuai dengan etika bisnis? Gimana ulangi? Bagaimana cara Ibu mengevaluasi atau memastikan bahwa usaha ini tetap berjalan sesuai dengan etika bisnis? Ya, jadi kalau dalam etika bisnis itu apalagi untuk UMKM ya Neng, itu tuh kita tetap satu tadi menjaga kualitas dari bahan, kualitas rasa, kualitas produk itu etika dalam penjualan itu harus kita pegang. Terus kalau untuk ini kita harus konsekuen. Misalnya suatu toko itu minta ini Bu tanggal sekian kita minta ini. Nah, meskipun kita tuh banyak orderan, tapi kita harus siap di waktu yang mereka minta itu. Ya itu tadi Neng, konsekuen ya, tepat waktu itu juga sangat penting dalam penjualan. Ada lagi? Baik, izin menambahkan Ibu. Kan tadi sempat disinggung dengan biaya-biaya ya Ibu. Apakah biaya kayak gaji, terus penjualan itu dilakukan secara transparan? Oh, kalau untuk apa? Penggajian atau biaya lain itu dilakukan secara transparan atau tidak ya Ibu? Transparan kepada siapa ini maksudnya? Karyawan? Ya, kepada karyawannya bisa jadi sistem gaji itu jelas gitu Ibu pada karyawan. Kalau untuk sistem gaji kepada karyawan itu tadi Neng, kita ada karena kalau rata-rata itu kan harian ya. Jadi kalau untuk untung dan rugi itu ownernya lah ya yang tahu ya. Kalau semua keterbukaan ya nggak mungkin juga karena yang menanggung kerugian itu kan tetap yang punya produk kan. Jadi kalau karyawan itu ya sebatas mereka bekerja gitu aja. Ada yang belum paham? Oh, mungkin sudah Ibu. Baik, mungkin hanya itu saja sesi wawancara kita. Jawaban dan pengalaman yang Ibu sampaikan ini sangat membantu kami untuk memahami gimana sih cara menjalankan usaha secara langsung di lapangan dan bagaimana etika yang dapat diterapkan. Nah, saya mewakili rekan saya, mohon maaf jika selama wawancara berlangsung ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mungkin yang terakhir kami berterima kasih banyak Ibu atas waktu dan informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami hari ini. Akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Semoga UMKM seluruh Indonesia dan khususnya Lampung lah ya, itu bisa maju, bisa go nasional, apalagi go internasional ya. Amin, amin. Allahumma amin. Ya, semangat untuk semuanya. Semoga bisa membantu dan terima kasih banyak untuk wawancara untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya.